Aman? Redo? Nomor kuning ini? Oh bukan. Oke. Terima kasih. Ya saudara, di luar boleh hujan, boleh dingin, tapi kita tetap bersemangat dalam Tuhan. Amin. Terutama yang ulang tahun hari ini. Siapa ulang tahun hari ini? Ada yang ulang tahun? Amin. Adio. Siapa? Adio. Coba yang ulang tahun berdiri sebentar. Iya, ini dia sang pangeran cinta. Baik saudara, saya juga bersyukur kita boleh ada sampai hari ini ya saudara ya. Kalau di sebelah kita kosong, it's okay. Apa kabar Novi? Novi sedang ada di dalam hubungannya. Ya, kita doakan Novi supaya kedepannya dia boleh segera memasuki itu. Ya itulah ya saudara, tahu sendiri lah. Nanti Novi kirim undangan aja. Dan juga kita ada orang baru, itu yang main drum tadi. Itu bukan orang lain ya saudara ya. Papanya dia itu gembala di Rock Cianjur dan Rock Cipanas. Ya. Saya kaget, bapaknya tadi WA. Itu anak saya. Oh, haleluya. 2002 waktu mamanya meninggal, saya sama istri sana melayat ya. Kita datang di rumah dukanya sampai di penguburannya. Tak sangka hari ini bisa bermain bersama-sama. Dunia sempit ya, saudara ya. Thank you ya, Gerald ya, sudah datang membantu. Menurut saudara dia orang apa? Yang bisa jawab, bisa langsung pulang. Ada yang tahu nih, coba buka sebentar. Menurut saudara dia orang apa? Ambon. Ada muka Ambon? Wajahnya menunjukkan dia orang Ambon? Papanya Ambon, mamanya Chinese, modelnya kayak begitu, ya. Nggak ada Ambonnya, maka saya tadi bilang, kamu mukanya kamu orang Ambon, bawa nama Ambon, tapi nggak ada tampang Ambon. Beda sama yang di depan ini. Nah, yang itu, ya saudara. Pangeran juga ini. Oke, saudara. Baik, sore hari ini sekali lagi kita bersyukur ya buat Tuhan ya, saudara. Di luar boleh hujan, teman-teman banyak yang nggak bisa datang, it's okay, ya. Tuhan tidak terpengaruh dengan jumlah yang hadir. Tuhan itu bertahta, bersemayam di 2-3 orang yang berkumpul atas nama Tuhan dan memuji namanya. Dia hadir di situ. Amin, saudara. Tadi saya WA si Joyce nggak dapat Grab, saudara. Anda tahu nggak 2 minggu lalu berdatang? Oh, luar biasa, panjang umur memang dia. Dia ini 2 minggu kena ini memang agak telat kena COVID-nya dia. 2 minggu kena COVID, kehilangan apa? Penciuman, apa lagi? Perasa. Untuk nggak kehilangan dirinya ya, saudara ya. Dia masih sehat dan kuat dan hari ini bisa bergabung. Makanya 2 minggu nggak gereja. Saya tanya kemana nih anak ini, pikir sudah kemana gitu. Ternyata ya hari ini dia bisa hadir. Dan kita bersyukur saudara, sekalipun yang datang ya berapa orang nih? 500 orang ya? 1.000 ya? Oh iya sudah lah, masalah. Hari ini kita akan berbicara tentang langsung. Kita masih ada dalam situasi walking in reconciliation ya saudara. Saya mengajak saudara melihat sesuatu yang lain, yaitu have the mind of Christ. Katakan sama-sama, have the mind of Christ. Ada yang tahu artinya? Milikilah pikiran Kristus, saudara. Banyak kita tuh pada umumnya tidak berjalan dengan pikiran Kristus. Banyak dari kita itu lebih berjalan dengan pikiran sendiri. Yang penting aku sukses, yang penting aku berhasil, kuliahku beres, rumah tanggaku beres, aku beres, selesai sudah. Padahal sudah tahu bahwa sebenarnya kita hidup itu bukan untuk menyelesaikan urusan pribadi kita, saudara, tidak. Saya sudah sering mengingatkan kita dari kapan-kapan lalu bahwa kita ini hidup, pencapaian yang ada dalam diri kita itu sebenarnya dipakai oleh Tuhan untuk kita memberkati orang, saudara. Ingat baik-baik, kemanapun Anda pergi, Anda harus ingat bahwa saya itu diciptakan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan ingat kata-kata ini, saudara. Saya minta saudara ingat sampai kapanpun.
Kejadian 1 ayat 26 kan mengatakan kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Sudah tahu arti serupa segambar dengan Allah adalah Anda memiliki sifat Allah, memiliki kemuliaan Allah, Anda memiliki kuasa Allah, dan Anda memiliki tugas-tugasnya Allah, yaitu saya suka bilang mandat budaya. Katakan mandat budaya. Mandat budaya. Apa itu mandat budaya? Artinya kita diciptakan Tuhan dengan tugas merubah, mempengaruhi budaya dunia ini dengan budaya surga. Itu tugas saudara-saudara. Ya, itu tugas kita, merubah budaya dunia ini dengan budaya surga. Kalau saudara mengikuti berita-berita hari-hari ini, bagaimana negara dirugikan perkiraan 1.000 triliun, bahkan lebih dari itu. Siapa yang kita salahkan? Koruptor kah? Umumnya kita salahin koruptor kan, oh nggak mati aja, kenapa nggak dihukum mati? Saudara, Anda harus tahu bahwa apa yang terjadi di dunia itu pencerminan apa yang terjadi di dalam gereja, saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena Alkitab itu menulis, saudara dan saya itu orang-orang yang akan merubah budaya dalam dunia ini. Korupsi itu sudah budaya dunia. Budaya di Indonesia hari ini yang hebat tuh koruptor, saudara. Kita jangan salah-salahin mereka. Mari kita berdoa supaya kita ini dipakai Tuhan, supaya hidup kita ini berdampak, ya, berubah budaya dunia ini dengan budaya surga, saudara. Saya juga sudah pernah singgung kepada saudara berkali-kali. Ada 3 jenis penginjilan. Masih ingat Bu Tasya? Penginjilan dalam bahasa Inggrisnya evangelism. Ada 3. Pertama, presence evangelism. Kedua, proclaim evangelism. Dan ketiga adalah power evangelism. Presence evangelism adalah kehadiran kita membawa pengaruh, ya saudara. Keberadaan kita itu sebagai suatu penginjilan bagi orang lain. Orang melihat kita yang gak ngerokok misalkan, orang melihat kita yang gak suka maki-maki, orang melihat kita yang gak suka gosipin orang, bicara bullshit, dan orang melihat kita dan mereka, dia kok gak begitu ya? Kenapa dia gak bisa begitu? Kenapa dia berbeda dengan aku? Pada saat kita melihat orang-orang demikian, mereka itu sebenarnya membawa perubahan, saudara, membawa dampak bagi kita. Akhirnya kalau kita duduk sama mereka, kira-kira kita suka gosip juga nggak ketemu orang demikian? Kan sungkan sendiri. Dulu waktu saya masih merokok, ya saudara, saya tunjuk, saya tidak menyindir siapapun juga ya. Saya mau kasih tahu ini saya ya, waktu saya mulai merokok itu SD kelas 5, saudara, sampai kira-kira kuliah begitu. Pada saat saya jadi perokok berat, ya semua perokok ngumpul sama-sama. Tapi begitu saya sudah berhenti merokok, saya datang di tempat orang-orang merokok, duduk sama mereka yang bubar, atau kalau enggak mereka matikan rokoknya sendiri. Nggak enak. Saya, kenapa mati? Saya rokok aja. Enggak enak, kamu nggak rokok. Itu yang disebut dengan presence evangelism. Anda tidak perlu bilang, hei kamu jangan merokok dong, nggak perlu. Tapi karena orang melihat hidup kita yang lurus, orang melihat hidup kita yang sesuai kebenaran firman Tuhan tanpa kita banyak bicara, itu menginjili orang lain. Jadi menginjil dengan gaya hidup. Banyak orang lebih senang proclaim evangelism, bicara tentang firman, wah kamu harus bertobat, kamu begini, kamu begitu, tapi lupa hidupnya masih amburadul. Nggak bisa saudara akan efektif di situ. Orang juga ada orang yang lebih senang power evangelism. Ada orang sakit, tumpangin tangan, langsung sembuh. Orang suka yang begitu. Karena memang itu penginjilan juga. Pada saat seseorang disembuhkan, otomatis dia akan bisa percaya Kristus kan. Tapi kalau ini tidak dibarengi dengan sikap hidup yang benar, percuma, saudara. Jadi ini yang saya ingin saudara ingat sampai engkau mati sekalipun. Sampai kita nanti hidup tua, ingat bahwa Anda diciptakan itu untuk membawa satu mandat, yaitu mandat budaya. Keberadaan orang lain itu sangat ditentukan dengan keberadaan kita. Ya, Alkitab kan berkata, kamu adalah garam dan terang. Ya betul kan saudara ya? Kota yang ditaruh di atas gunung, yang terletak di atas gunung, pada saat malam dia terlihat dari mana-mana.
karena terang dan berada di tempat tinggi. Tuhan itu sedang bicara buat kita semua, saudara, bahwa kita ini sebenarnya tinggi karena Anda diciptakan serupa segambar dengannya, dan kita sudah menerima Yesus Kristus dalam Tuhan dalam hidup kita. Tempat Anda itu seharusnya di sini nih, di atas. Bukan kita terus ada di bawah, nggak bergerak. Saudara, itu di perjanjian baru. Kejadian serupa dengan gambar Allah ini kejadian di perjanjian baru. Tapi di perjanjian lama, di perjanjian baru Yesus berkata di dalam Matius 28, kita ini diberi kuasa, supaya Yesus bilang ini, segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Kemudian Yesus bilang buat murid-muridnya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kan. Itu yang kita sebut dengan mandat amanat agung. Dengan kata lain, kuasa yang kita sudah terima pada saat diciptakan pertama kali itu rusak. Karena kita tahu ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka keserupaan dengan Allah itu rusak. Tapi Yesus datang, yang percaya kepadanya, hal yang pertama adalah keserupaan dengan Allah itu dipulihkan. Gambar Allah yang asli dalam kita itu dipulihkan, saudara-saudara. Jadi kita terima Yesus itu bukan cuma sekedar masuk surga, tapi saudara dan saya dikembalikan kepada posisi awal, yaitu orang-orang yang akan membawa perubahan di dalam kebudayaan. Dan itu bukan isapan jempol. Maksud saya, sadari itu dari sekarang, saudara. Karena setiap perbuatan Anda itu membawa pengaruh, saudara. Kan sudah berbalik kita bicarakan tentang hal ini, saudara ya. Anda bikin apa saja, itu selalu akan membawa pengaruh bagi orang lain. Entah itu yang baik atau yang jahat. Tapi karena kita sudah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, maka kita wajib hidup seperti Allah hidup, saudara. Ada sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Bikin perencanaan, apa yang mau kita capai. Apa menjadi kelemahan kita yang harus kita eliminasi dari dalam hidup. Tambah usia, bagi yang ulang tahun hari ini, harus ada resolusi yang aku harus lakukan di usia yang baru ini. Ya. Mulai melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Makanya judul hari ini adalah Have the Mind of Christ. Memiliki pikiran Kristus. Itu tidak terjadi semudah telapak tangan, karena butuh perjuangan, saudara. Ingat kan, Yesus waktu pertama kali memulai pelayanan, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya akan ingatkan ini sekali lagi buat saudara. Kata bertobat itu artinya ubah cara berpikirmu. Hubungannya dengan apa? Kerajaan surga yang sudah dekat. Kerajaan surga itu tidak berbicara tentang kerajaan surga yang akan datang itu, tidak. Kerajaan surga itu sedang berbicara tentang status kita adalah kerajaan surga di tengah dunia ini. Karena kita kan berkata, di dalam kerajaan surga itu ada kuasa, ada kebenaran, ya kan? Isinya kerajaan surga kan itu, kuasa, kebenaran, bukan makan minum, kuasa, kebenaran, dan damai sejahtera serta sukacita oleh Roh Kudus. Kita harusnya seperti itu tadi, tetapi selama pikirannya ini belum dirubah, ya, mustahil Anda jadi pembawa suasana kerajaan surga di tengah dunia ini. Padahal itu tadi, kita sudah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan untuk mandat budaya. Dan bahasa kerennya di hari ini adalah kamulah kerajaan surga. Betul kan? Kerajaan surga yang nyata dan real itu saudara dan saya, bukan gereja. Gereja ini dirubuhkan bisa, tapi kerajaan surga yang hidup itu kita, saudara. Ini tidak bisa dimatikan. Tapi kita perlu kembali sadar bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ada tugas, yaitu mandat budaya, membawa perubahan dalam dunia ini. Bukan kita ikut-ikutan terpengaruh dengan dunia ini. Kan Anda masih ingat Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini, ya, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Lagi-lagi bicara tentang pikiran, mind, pikiran. Pikiran ini paling penting, saudara. Sebelum Anda bikin sesuatu yang salah, itu mulainya di sini. Ya. Sebelum kita melakukan apa-apa, startnya di sini. Sebelum Anda makan, apa yang dirasakan terlebih dahulu?
Loh, nggak tahu. Sebelum kita makan, apa yang Anda rasakan terlebih dahulu? Lapar kan? Rasa lapar. Nah, syaraf-syaraf yang ada di sini kirim pesan ke otak. Suruh kamu makan, baru kita makan kan? Nggak mungkin nggak ada rasa lapar tiba-tiba makan aja. Nah, itu mungkin, itulah orang-orang yang sudah tidak bisa mengontrol makannya, jadi udah otomatis ada makan, harus makan. Tapi pada umumnya kita yang normal, lapar baru makan, gitu kan saudara ya. Semua diolah di mana? Di dalam pikiran. Betapa pikiran kita ini penting sekali saudara. Anda mau berubah atau tidak itu dimulai di sini. Di sini salah satu rumusan supaya kita berhasil sukses, supaya kita menjadi berkat adalah have the mind of Christ. Miliki pikiran Kristus. Untuk memiliki pikiran Kristus tidak datang dengan tumpang tangan saudara. Itu datang dari keinginan Anda untuk belajar firman. Makanya saya suka kirim ayat buat saudara-saudara. Itu tujuannya bukan supaya Anda baca Alkitab saja. Karena Mazmur 1 kan berkata, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang malam. Ya seperti pohon ditanam di aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, baru apa saja yang diperbuatnya berhasil menurut versinya Tuhan. Dimulai dengan yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang malam, saudara. Bukan baca siang malam, tapi merenungkan firman itu siang dan malam. Jangan pernah ada hari-hari di mana Anda tidak baca Alkitab, saudara. Paksa dirimu membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, Anda mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Amin? Amin? Amin. Wah, ini lemes ini. Ngopi dulu. Ada yang mau kopi dulu? Karena nggak banyak orang, saya suruh saudara bikin kopi dulu. Tapi nanti setelah kebaktian. Oke saudara, have the mind of Christ. Kita buka Alkitab saudara di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Mari kita buka Alkitab kita dulu saudara. Saya sengaja tidak taruh di depan supaya kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ya benar ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saudara sudah dapat? Kok hilang dari sini? Kolose. Ya, Kolose 3. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya saudara ya. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Anda sudah dapat? Katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dikatakan kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Bukan berarti belajar nggak boleh, ya. Bukan berarti bekerja nggak perlu, kan bekerja di bumi. Ya kita kan disuruh kalau nggak kerja jangan makan kan. Alkitab juga mengatakan demikian. Maksudnya begini saudara, kalau kita mencari perkara-perkara di atas di mana Kristus ada, maka kita akan melihat dengan jelas apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita menemukan prinsip-prinsip Tuhan di dalam kehidupan di dalam Tuhan yang bisa kita pelajari. Karena saya sudah bilang saudara bahwa kita hidup itu bukan untuk menyelesaikan agenda pribadi. Setiap apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, itu akan Tuhan pakai untuk supaya menjadi berkat buat orang lain, saudara. Nanti kalau lulus jadi sarjana, itu bukan untuk sekedar cari duit buat diri sendiri, saudara. Tapi keberadaan Anda jadi sarjana ini benar-benar membawa pengaruh. Kan filosofi sarjana adalah menciptakan lahan pekerjaan, saudara. Betul kan? Sebenarnya itu pikiran Kristus. Tuhan mau keberadaan kita menjadi berkat. Kita
bukan sekedar jadi sarjana kira-kira, terus untuk memperkaya diri sendiri tanpa ingat apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, disinilah kita perlu have the mind of Christ. Dengan berdoa, saudara. Minta Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Dan tentu saja Tuhan berbicara lewat Alkitab. Ya, itu saudara perlu tahu ya. Anda kalau mau tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka sumber yang paling bisa dipercaya adalah nomor satu itu Alkitab. Alkitab, katakan Alkitab. Alkitab itu sumber kebenaran firman Tuhan yang terpercaya dan yang tertulis. Anda tahu kan sejarahnya? Alkitab itu ditulis berapa lama kira-kira? Kurang lebih 1500 tahun oleh 40 orang penulis yang berbeda. Tapi mereka semua diinspirasikan oleh Roh Kudus dan mereka menulisnya untuk kita hari ini baca. Dan semua itu adalah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu pikiran Kristus? Baca Alkitab sebagai sumber yang bisa dipercaya, saudara-saudara. Yang kedua, apa menurut saudara kira-kira? Roh Kudus yang ada di dalammu. Tapi Roh Kudus dan Rohku itu bedanya tipis. Bisa aja suaraku kita artikan sebagai suara Roh Kudus. Kan banyak orang sekarang suka begitu. Tuhan nggak bicara apa, Roh Kudus nggak bicara apa-apa, ngaku-ngaku dia bilang, Tuhan suruh loh, Roh Kudus katakan kepada saya. Nah, saudara, untuk menguji apakah benar Roh Kudus bicara dalam dia, maka apa yang disampaikan tadi ditocokkan kemana? Ke Alkitab sebagai sumber yang terpercaya nomor satu itu. Orang mau ngomong apa tentang kita, tapi kalau itu tidak sesuai dengan firman, ya masuk kiri keluar kanan, karena itu bukan dari Tuhan. Selama prinsipnya sama, maka bisa berarti Tuhan sedang bicara lewat dia. Yang ketiga, Tuhan bisa berbicara lewat hamba-hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan semua benar? Belum tentu, bisa salah. Makanya baca Alkitablah kita, supaya kita jangan ditipu-tipu, saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat, pengajar-pengajar palsu yang menipu kita dengan segala filsafat dunia ini. Nah, kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, ya kamu gampang tertipu. Kita nggak kuat dengan firman, kita gampang tertipu. Orang baca firman aja bisa jatuh, apalagi tidak pernah baca firman, saudara. Yang terakhir, keempat, Tuhan berbicara lewat situasi dan kondisi, saudara. Tuhan bisa berbicara lewat itu. Ya. Dan kalau Tuhan berbicara lewat itu kan, Tuhan bisa ingatkan kita lewat damai sejahtera atau sukacita. Dan saudara-saudara bilang, saya merasa damai. Ya, mungkin saja itu dari Tuhan. Ya kan, saudara? Tuhan bisa bicara lewat situasi dan kondisi. Ya, misalkan tempat ini dikurung oleh api, pintu itu tergembok, ya saudara nggak bisa keluar lewat situ. Apa harus saudara lakukan? Jebol itu sana, itu ada exit keluar dari situ. Kalau sudah tahu ini nggak bisa dijebol, ngapain terus berdiri di situ nangis, Tuhan tolong. Tuhan dulu itu ada pintu di sana, ngapain kamu nangis di situ? Banyak dari kita tuh terjebak di situ, saudara. Kita terjebak dengan situasi dan kondisi dan kita bilang, Tuhan tidak ada yang menolongku. Enggak, kamu aja yang nggak noleh sama sini, nggak melihat apakah ada pintu lain. Ini kan cuma partisi, dijebol aja bisa. Ngerti maksud saya, saudara? Tuhan bisa berbicara lewat situasi dan kondisi. Tentu saja kita harus tahu firman supaya tahu benar atau tidak itu. Nah, saudara-saudara, memiliki pikiran Kristus ini hal yang tidak terjadi dengan sendirinya. Anda perlu waktu untuk baca Alkitab. Anda perlu waktu untuk merenungkannya dan kemudian mempercayainya. Setelah mempercayainya, melakukannya secara konsisten. Banyak orang kalau hatinya baik, lagi senang, lagi dapat duit banyak, semua yang dikerjakan oke, wah konsisten banget nih. Tapi begitu masalah sulit langsung nggak pelayanan deh. Banyak sekali orang kayak gitu dalam gereja, saudara, nggak konsisten. Sementara Tuhan tuh butuh kita jadi orang-orang yang konsisten mempercayai Dia loh, saudara ya. Saudara tahu, saya waktu itu Joyce pernah tulis bahwa dalam di statusnya,
Kata jangan takut dalam Alkitab itu ada 365 kali. Benar kan? Serius ya? Saya sudah tahu itu cukup lama, cuma saya baca statusnya 365 hari. Artinya kalau hari itu Anda tidak membaca Alkitab, berarti Anda dalam hari itu bisa hidup dalam ketakutan, karena engkau tidak mencari sumber kebenaran. Kata jangan takut itu ada 365 di dalam Alkitab. Berapa satu tahun harinya? 365 kan? 365 seperempat. Tiap hari harus baca Alkitab supaya ada keberanian, ada kekuatan, supaya Anda tahu apa yang Tuhan mau, supaya Anda bisa pada saat engkau bereaksi, berinteraksi dengan sekelilingmu, Anda bisa pakai pikiran Kristus, menolong orang, memberi pengaruh yang baik buat orang lain, saudara. Oke, next then, coba kita lihat sebentar. Ya, saya tulis dan sini saudara bisa baca. Satu hal yang tidak terpisah dari kehidupan manusia adalah pikiran. Itu yang saya katakan di awal. Apa saja yang Anda mau lakukan atau Anda sudah lakukan, startnya di mana? Di dalam pikiran. Ya. Anda mengambil suatu keputusan berarti hasil dari suatu pemikiran. Tidak bisa terlepas. Itulah sebabnya hal utama yang Yesus bilang pada saat dia memulai pelayanan, rubah cara berpikirmu, karena engkau itu adalah pembawa suasana kerajaan surga di tengah dunia ini. Tapi untuk bisa menjadi orang-orang yang membawa suasana kerajaan surga, cara berpikirnya mesti dirubah. Berubah bagaimana? Itu tadi saya katakan dari tadi itu, sesuai firman Tuhan. Ujungnya baca Alkitab, baru kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya saudara ya, banyak orang malas baca Alkitab, terus mereka berharap bisa hidup menjadi berkat. Ya bisa, saudara. Firman Tuhan tuh yang menginspirasikan kita untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus yang ada dalam saudara akan memampukan Anda untuk bisa melaksanakan firman tersebut. Ya saudara ya. Jadi pikiran ini ayo, tundukkan pikiran ini kepada pikiran Kristus. Kan saya suka bicara kepada saudara bahwa Pak Roni suka mengajarkan kita kalau berdoa minta supaya Roh Kudus menolong kita menselaraskan pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk supaya selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Itu langkah awal sebelum Anda berdampak di luar. Anda nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa dan berharap Anda merubah dunia, enggak. Anda tidak akan bisa bawa perubahan. Karena dirimu sendiri nggak bisa berubah. Menundukkan diri baca Alkitab saja nggak bisa. Apalagi mau mengajarkan kebenaran nggak bisa, saudara. Kan saya sudah bilang, present evangelism itu penting. Keberadaan kita tanpa banyak bicara tapi membawa pengaruh itu jauh lebih penting daripada Anda pandai bicara firman. Anda punya kuasa hebat untuk bangkitkan orang dari mati sekalipun. Yesus kan bilang begini kan, bukan orang yang berteriak Tuhan Tuhan yang akan masuk kerajaan surga kan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yesus juga berkata bahwa pada hari-hari akhir banyak orang datang dan berkata, Tuhan, aku usir setan pakai namamu loh, aku menyembuhkan orang lain pakai namamu. Tapi Yesus bilang apa? Pergi kamu, aku tidak mengenal. Kasihan sekali kan saudara. Sudah begitu setengah mati kita melayani Tuhan, pada akhirnya itu terlambat loh saudara ya. Matius 7 itu adalah pemberitahuan buat kita, jangan sampai telat. Dia datang baru Anda kaget, wah ternyata apa yang saya lakukan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Telat loh saudara. Makanya saya kasih tahu dari sekarang, mumpung masih muda-muda, yang umur di bawah 30 banyak banget, masih banyak. Bahkan pemain drum tuh dulu saudara berapa? 19 tahun. Masih 19 tahun, masih muda semua. Ini saya kasih tahu dari sekarang. Jangan keasikan ngedrum, tapi hidupmu tidak berdampak di luar. Keasikan main keyboard. Wah, ini kalau main selalu enak. Keasikan di situ dan lupa bahwa sebenarnya kita ini harus berdampak di luar gereja, bukan dalam gereja, saudara. Untuk bisa efektif, have the mind of Christ.
punya pikiran Kristus. Segala hal yang kita kerjakan hari ini itu kembali dimulai dalam pikiran. Ya. Apa yang masuk ke dalam telinga saudara itu menentukan apa yang Anda pikirkan. Kalau yang masuk adalah firman Tuhan, Anda suka merenungkan firman Tuhan, kita bilang apa saja yang kamu perbuat berhasil. Cari jodoh berhasil, bukan cari jodoh, dapat jodoh. Anak-anak muda dengar baik-baik. Adam itu nggak cari jodoh ya, karena saat itu belum ada biro jodoh. Ya, cuma dia sendirian. Hah, siapa tuh? Oh, lagi cari jodoh ya. Saudara, zaman itu cuma Adam sendirian, jadi dia nggak ada niatan cari jodoh. Kepalanya, pikirannya full dengan perintah Tuhan, kelola taman ini. Kasih nama itu binatang, kasih nama burung-burung di udara, kasih nama itu jenis pohon-pohonan. Kesibukannya itu. Siapa yang bingung dengan jodohnya? Tuhan. Dia melihat dari surga, nggak baik ini manusia ini sendirian. Dia nggak baik ini manusia ini sendirian. Nggak baik nih Grace sendirian terus. Ya, dia melayani baik. Kuncinya melayani, saudara. Dengan konsisten. Saya harus angkat jempol nih buat Tasya, Grace. Orang-orang yang terus konsisten. Mau hujan kan, mau badai kan, tetap mereka datang gereja. Mempersiapkan kopi, siapin gelas-gelas. Terus terima kasih sama mereka, saudara. Tapi lebih daripada itu saya mau bilang Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan mereka. Ya, orang-orang konsisten ini jarang. Dan saya juga mau kasih tahu, saudara, Tuhan tidak pernah tertarik dengan kemampuan otakmu. Dia tidak tertarik dengan IQ-mu yang tinggi mungkin. Dia tidak tertarik. Saya sudah bilang berkali-kali, Tuhan itu tertarik dengan kesediaanmu melayani Tuhan. Tuhan tertarik dengan orang-orang yang siap. Tuhan, ini aku, pakai aku. Dan setelah bilang aku siap, itu harus konsisten. Ya, jangan bilang siap terus ada aja yang nggak beres. Anda sedang berjanji di hadapan Tuhan dan Anda sedang melakukan sesuatu bukan ke saya, ke Tuhan. Tuhan yang nilai. Tugas saya bukan menghakimi siapapun. Tugas saya kasih tahu kebenaran firman Tuhan bahwa kita itu harus konsisten, saudara. Ya. Firman Tuhan harus kita dengar yang konsisten supaya the mind, berpikir kita ini boleh selaras dengan cara berpikir Tuhan. Dan pada saat cara berpikir kita selaras dengan pikiran Tuhan, maka apa yang kita lakukan pasti selaras dengan apa yang Tuhan mau. Yesus datang tuh bukan cari kesenangannya loh, saudara ya. Pada saat dia mau datang, saya percaya di surga sudah ada briefing. Nah, Allah berkata kepada Kristus, ini jangan dianggap itu sebenarnya gitu, enggak. Ini otak saya aja, logika saya. Mungkin Allah sudah seperti yang kita sudah rencanakan sebelum dunia dijadikan, bahwa kamu harus turun, mati, sengsara sebagai manusia biasa, akan difitnah, dibunuh, dipermalukan, sampai sehancur-hancurnya badanmu nanti. Yesus bilang, siap, konsisten. Dan Alkitab berkata, Yesus bilang begini, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Banyak kita melakukan pekerjaan Tuhan, sayangnya nggak konsisten. Ada masalah, Anda hilang. Ada kesibukan, Anda lupakan apa yang sudah pernah dikatakan bahwa saya siap. Hati-hati saudara, anak muda suka nggak konsisten. Sebentar ya, sebentar tidak, mut-mutan. Kita jangan jadi anak muda zaman sekarang, saudara. Kita jadi anak muda produk kerajaan surga. Amin. Bilang kiri kanan yang muda, jadi anak muda produk kerajaan surga. Yang sudah tua nggak usah, sudah karate. Yang masih muda tuh kasih tahu, jadi anak muda produk kerajaan surga. Artinya apa? Anda konsisten. Ya. Dan saya tahu godaan terbesar hari ini anak-anak muda. Mereka menghadapi begitu banyak hal-hal yang disodorkan oleh dunia ini. Dan seringnya kita ini anak-anak muda ini minoritas, benar nggak?
Kita dihimpit dengan orang-orang yang tidak berpandangan sama seperti kita. Tapi justru disitulah, kalau Anda kuat dengan Tuhan, maka engkau akan konsisten. Yusuf itu anak muda yang kita perlu pelajari ya. Umur 17 tahun sudah dijual jadi budak. Saudara, tahu kan ceritanya. Tapi Alkitab berkata, semua apa yang dibebankan kepada Yusuf dikerjakan, dia bisa menyelesaikan dengan baik. Rahasianya apa? Allah beserta dengan dia. Dan Allah yang sama, itu sama dengan Allah yang hari ini. Tidak berbeda, saudara. Dia Allah yang sama. Hanya saja kita tidak sering melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yusuf itu, dia tahu Allah beserta dengan dia. Dia bukan gak berani, tapi dia sadar ada Tuhan. Tuhan yang suci dan kudus itu ada bersama dengan dia. Pada saat Tante Potifar buka bajunya di hadapan Yusuf, dia lari, menjauh. Hari ini mungkin dipertanyakan kita lari menjauh atau lari mendekat. Dia lari menjauh. Dan oleh karena itu dia harus masuk penjara. Dituduh, difitnah. Apa yang terjadi di penjara? Kepala penjara harus kasih kunci penjara ke dia untuk kelola penjara. Hebat bukan? Terpidana tapi menjadi orang kepercayaan dalam penjara. Saudara, situasi itu tidak menguasai kita. Kita yang menguasai situasi. Kalau ada pikiran Kristus di dalam kita. Kalau kita merubah pikiran-pikiran kita ini. Kalau kita menjaga pikiran-pikiran kita untuk fokus dengan pikiran Tuhan. Dengan cara baca Alkitab, berdoa setiap hari. Jangan tidak pernah berdoa. Jangan sampai lupa baca Alkitab. Paksa dirimu sebelum mengerjakan apapun, berdoa. Baca Alkitab. Ya saudara ya. Ya, saudara sudah bisa lihat ini. Kita lihat sekarang ciri-ciri pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Ini ciri-cirinya orang yang pikirannya sesuai dengan pikiran Kristus. Silakan langsung Ben. Cepat Ben. Nah ini yang pertama, mulia dan kudus. Coba kita lihat ayatnya sebentar. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. Kita baca Filipi 4 ayat 8. Ayat 8. Yang sudah katakan amin. Kita baca bersama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Itu yang dipikirin. Hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, ya kan? Kalau kita punya pikiran seperti itu, adakah dendam ada? Enggak bisa. Pada saat seseorang bikin salah kepada kita, apakah hati kita menyimpan kemarahan? Mungkin kita marah, tapi kita tidak akan menyimpan kebencian. Kenapa? Karena yang ada dalam pikiran ini hal-hal yang manis, hal-hal yang disebut dengan kebajikan. Nggak ada yang bisa lihat pikiran manusia, saudara. Nggak ada. Tapi kita bisa merasakan orang ini punya pikiran Kristus atau tidak. Ya, saudara. Nah, karena kita ini bicara tentang walking in reconciliation, jadi berjalan di dalam pendamaian, maka kita bisa tahu kok ada seseorang yang memiliki pikiran Kristus apa tidak. Yaitu pada saat dia berhadapan dengan orang lain yang mungkin menggigit kesal dia, kayak nggak akan kita benci dengan dia, nggak akan kita sakit hati dengan dia lagi, nggak ada kita simpan dendam. Kan saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kalau ada saudaramu yang salah, tegur. Itu tanda Anda peduli dan Anda mengasihi. Amin. Amin apa amin? Amin. Kalau ada yang salah, tegur saudara. Kalau Anda membiarkan orang yang salah dan Anda bilang, nggak enak lah negur dia. Aduh, mana mungkin saya negur dia, nggak enak lah. Anda tuh sedang membiarkan dia masuk ke dalam jurang. Sebenarnya itu yang terjadi.
Nah saudara, pikiran Kristus ini ciri-ciri yang pertama tuh memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus. Ya. Pacarannya pasti pacaran kudus, nggak sembarangan. Ya saudara, pada saat berinteraksi dengan orang pikirannya benar, nggak ada pikiran negatif tinggi, nggak ada saudara. Kenapa? Bukan berarti kita tuh goblok. Nanti lu dibodoh-bodohin sama dunia. Enggak, kita memiliki pikiran Kristus. Kalau kita berjalan dengan rencana Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan bela nggak kalau Anda dikerjain orang lain? Tuhan bela. Cuma kita seringkali mau mengambil hak Tuhan, yaitu membela diri. Ya saudara ya, kita perlu kembali. Ini ciri-ciri utama. Yang pertama, mulia, hal-hal yang kudus itu yang ada dalam pikiran mereka. Hal-hal yang mulia itu yang ada dalam pikiran mereka. Saya suka ingatkan kita bahwa Allah melihat saudara hari ini, dia melihat di antara kita tuh ada salib. Artinya apapun kesalahanmu sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, karena Allah melihat Yesus sudah mati untuk dosa yang sudah kamu lakukan, sedang lakukan, atau yang akan kamu lakukan. Allah melihat tanda salib. Tidak ada penghukuman lagi bagi kita, saudara. Ya, saudara ya. Jadi kita pun pada saat melihat orang lain, lihatlah melalui Kristus. Makanya judulnya adalah The Man of Christ. Kalau Anda melihat seseorang dengan kesalahannya, bisa nggak kita menjadi berkat yang baik bagi dia? Nggak bisa. Pada umumnya manusia itu, kalau ketemu orang yang pernah bikin salah kepadanya, wah udah, saudara tahu lah, nggak usah deket-deket sama dia lah. Ya gua maafin ya, tapi enggak lah, udah nggak akan lagi. Padahal kalau kita kembali ke Alkitab, have the mind of Christ itu salah satunya adalah punya pikiran yang kudus, punya pikiran yang mulia, punya pikiran yang penuh dengan kebajikan. Semua hal yang manis itu yang kita pikirkan, itu yang kita lihat dari saudara kita, saudara. Makanya Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara seiman duduk dalam persatuan, seperti minyak dari gunung Hermon yang turun ke janggut Harun dan ke jubahnya turun. Ya. Alkitab katakan, kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Bisa nggak itu terjadi di sini? Bisa, kalau kita mengadopsi cara berpikir Kristus. Tidak perlu ada curiga-curigaan satu dengan yang lain. Tapi melihat saudaramu, ini saudaraku. Kalau dia salah, aku tegur demi suatu kebaikan. Begitu saudara ya. Tentu saja prakteknya tidak semudah yang saya sampaikan, tetapi yang saya sampaikan adalah bahwa mari kita, pikiran kita ini harus kita latih dulu. Baca kita, berdoa, minta Roh Kudus kuatkan kita. Itu yang pertama saudara ya. Apa yang kita pikirkan itu hal-hal yang bukan sebaliknya hal-hal yang yaitu cabul, jorok, tidak sopan ya. Karena saya bilang, apa yang kita lakukan itu hasil pemikiran. Kenapa tidak sopan? Ya karena dalam pikirannya ya nggak sopan dulu. Kenapa suka melanggar aturan? Ya karena dalam pikirannya berkata bahwa aturan untuk dilanggar. Ya. Kenapa tidak konsisten? Ya karena dalam pikirannya sudah mengatakan bahwa santai aja, gua kan dibutuhin. Hati-hati teman-teman yang suka berpikiran bahwa saya dibutuhin gereja. Hati-hati saudara, Tuhan tidak butuh kita ya. Saudara dan saya yang butuh Tuhan. Jadi mari pikiran kita hari ini selaraskan dengan pikiran Kristus. Kehendak kita selaraskan dengan kehendak Kristus. Perasaan kita selaraskan dengan perasaan Kristus. Jangan baper, apalagi caper. Kita pakai adopsi perasaan Kristus. Amin saudara? Amin. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah ciri-ciri orang yang memiliki pikiran Kristus yang pertama adalah sama-sama. Ciri-ciri pikiran orang yang memiliki pikiran Kristus adalah yang pertama mulia dan kudus. Itu yang saudara pikirkan. Seperti saya katakan bahwa
Untuk bisa seperti itu Anda perlu latihan. Sekali mungkin belum bisa, 2 kali mungkin baru bisa, 3 kali masih bisa nggak. Tapi ya memang harus dilatih. Nggak gampang saudara untuk melihat seseorang kebaikan ini, nggak gampang. Iblis itu pintar, begitu saudara sedang memilih kebaikan orang, dia masukin, lalu dulu tipu sama dia ini begini. Itu iblis akan membuat kita untuk supaya tidak memiliki pikiran ini. Makanya saya bilang, pikiran Kristus itu tidak datang dengan sendirinya, tidak main tumpang tangan langsung pikiran saya seperti itu, tidak bisa. Saudara harus berdisiplin, berkomitmen untuk pikiran ini berubah. Saudara yang harus merubahnya, nanti Roh Kudus membantu. Yang berikutnya, yang teman-teman, nggak usah lewat. Yang berikut adalah, ini yang saya suka. Orang yang memiliki pikiran Kristus punya ciri-ciri berikut, yaitu, katakan sama-sama, serba mungkin. Orang yang memiliki pikiran Kristus itu melihat apapun mungkin saja, bisa. Mereka bukan orang pesimis, saudara. Mereka orang optimis. Coba kita lihat ayatnya ya. Itu ada di dalam Matius 17 ayat 20. Kita buka sebentar. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat 20. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Orang yang memiliki pikiran Kristus itu bawaannya positif, bukan negatif. Apakah mungkin gereja ini berkembang? Kalau orang yang tidak memiliki pikiran Kristus akan, kayaknya susah deh tempat di sini. Berapa gereja ada di sini? Pagi di ruang yang sama ada gereja pagi, GBI lagi. Di lantai 2 ada juga GBI yang sudah sewa, sudah banyak GBI. Terus di lantai 3 ada apa lagi, gereja apa lagi. Susah berkembang. Itu orang yang tidak punya pikiran Kristus. Sebab orang yang memiliki pikiran Kristus, segalanya mungkin. Katakan, segalanya serba mungkin. Segalanya serba mungkin Bagi mereka yang memiliki pikiran Kristus. Apakah saya bisa berubah dari kelemahan saya? Bisa. Mungkin kok. Startnya di mana? Pikiran Kristus. Yesus melakukan mission impossible pada saat dia datang menyelamatkan manusia. Itu mission impossible. Tidak ada manusia seperti dia, tapi Yesus datang mengambil rupa manusia. Yesus datang mengambil rupa manusia biasa loh. Selama dia 30 tahun, 3,5 tahun berikutnya kan dia melayani Bapa sepenuhnya. Tapi selama 30 tahun dia hidup seperti manusia biasa. Kenapa Allah tidak? Yesus datang, Yesus lahir cuma dalam 7 hari, kemudian dia langsung hebat? Tidak. Tuhan sudah mendidik kita bahwa Yesus pun harus melalui hari-harinya sebagai manusia biasa. Dia kerja keras. Umur 14 tahun, 15 tahun dia sudah menggantikan posisi bapaknya yang tukang kayu untuk menghidupi 5 orang adiknya plus mamanya. Sampai dia umur 30 tahun baru dia meninggalkan keluarga untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Semua itu terjadi supaya Tuhan mendidik kita bahwa Yesus pun sebagai manusia biasa, dia bisa rasa sakit, dia bisa mengantuk, dia bisa sedih, ya, merasa ditinggalkan. Itu kan rupa manusia yang diambil Kristus. Saudara. Lain setelah dia bangkit, walaupun tubuhnya belum tubuh kemuliaan, tapi dia sudah sepenuhnya Allah, Firman yang menjadi manusia itu. Saudara, mungkin bagi Kristus. Tidak ada manusia yang punya berat badan ini melawan gravitasi, itu nggak ada, kecuali di bulan. Di bulan pun 1/8 gravitasi di dunia. 1/8 berat kita tinggal 1/8-nya, saudara. Tapi Petrus berjalan di atas air. Coba,
Ada yang bisa buktikan secara matematika? Nggak ada, saudara. Mungkin kok. Segala sesuatu mungkin. Kita mau jadi baik, mungkin. Tapi kembali kuncinya dalam pikiran ini. Kalau pikiranmu isinya adalah gue gagal nih, gagal, gue gak bisa nih, gak bisa melepas diriku dari suka maki-maki, suka nipu-nipu, suka gosipin orang, suka jelek-jelekin orang, gak bisa aku. Jadilah seperti yang kau katakan itu. Karena tidak memiliki pikiran Kristus. Karena mungkin gak tahu firman, gak pernah baca Alkitab, makanya ngomongnya negatif dulu. Tapi kalau kita punya pikiran Kristus, mungkin bersama Yesus lakukan perkara besar, bukan perkara kecil, saudara. Mungkin, serba mungkin. Itu contoh atau ciri-ciri orang yang memiliki pikiran Kristus. Amin. Memiliki pikiran Kristus. Mungkin, pasti bisa berubah, pasti bisa. Walaupun faktanya memang setengah mati. Baru coba 2 hari, jatuh lalu dalam dosa. Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Pada saat jatuh, itu bukan berakhir. Orang jatuh itu awal dia untuk bangkit lagi. Kalau nggak pernah jatuh, nggak bisa bangkit loh, saudara. Ya betul loh. Orang yang nggak pernah jatuh, dia nggak tahu cara untuk bangkit. Siapa tahu Tuhan hari ini izinkan Anda jatuh, supaya Anda belajar untuk bisa bangkit, dan hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Sampai sini cukup jelas. Jadi kalau nanti sekelilingmu ada yang sibuk dengan mana mungkin, itu contoh orang yang tidak memiliki pikiran Kristus. Kasih terang. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa perintahkan gunung ini pindah, dan gunung itu akan pindah. Kalau kita percaya, mungkin. Ya, teman-teman yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup, saya mau kasih tahu, hadapi itu dengan pikiran Kristus. Artinya kita pasti bisa selesaikan, kita pasti jadi pemenang, kita pasti membawa berkat bagi orang lain. Jelas, saudara-saudara? Jelas apa jelas? Yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki pikiran Kristus adalah pikirannya mulia dan kudus. Yang kedua, serba mungkin, serba 5.000. Ya, kita kan suka dapat iklan-iklan begitu kan, orang jualan serba 5.000, barang apa saja 5.000 rupiah. Di dalam Kristus, orang yang memiliki pikiran Kristus, segala sesuatu serba mungkin. Kenapa gak bilang serba pasti? Karena ada bagian saudara di dalamnya, mempercayai Tuhan atau tidak. Kalau kita percaya, mungkin saja. Next, yang berikut. Lewati. Sebentar. Yang ketiga adalah mementingkan orang lain. Ini yang saya paling suka. Orang yang memiliki pikiran Kristus, dari awal saya sudah sampaikan bahwa setiap pencapaian kita itu untuk supaya orang lain menjadi berkat. Yesus tinggalkan surga, melepaskan statusnya sebagai anak Allah, hidup di tengah-tengah manusia. Ujungnya untuk apa? Membawa saudara kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu keserupaan dengan Allah plus bonus masuk surga kalau percaya. Dia lakukan itu untuk keuntungan manusia. Apakah manusia pantas? Nggak pantas sebenarnya, saudara. Kalau Anda baca di dalam Roma itu dikatakan bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah gara-gara jatuh dalam dosa. Upah dosa itu maut. Nggak ada barang yang baik dalam kita sebenarnya, saudara-saudara. Tuhan tidak bisa ada offer apapun supaya kita ini bisa kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Hanya melalui Kristus, kemurahan Allah saja yang membuat hari ini kita bisa kembali kepada rencana Tuhan, yaitu sebagai pemangku mandat budaya dan sebagai orang-orang yang akan menjadi berkat. Sini, saudara, mementingkan orang lain. Coba kita buka Filipi 2 ayat 3 dan 4. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Yang sudah dapat katakan amin.
Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih penting, lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingannya orang lain. Saudara, jangan egois. Orang yang memiliki pikiran Kristus, dia tidak egois. Dia proaktif. Kalau saya tambahkan juga, karena mementingkan kepentingan orang lain. Ya, dia mikirin orang lain. Ya. Bisa nggak kita begitu? Mungkin bisa, pasti bisa lah. Ingat, pikiran Kristus harus dilatih. Isi pikiranmu dengan Alkitab setiap hari. Berdoa, minta Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menjadi pelaksana firman Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan, orang yang memiliki pikiran Kristus itu tidak egois, tidak selfish. Sebaliknya hidupnya, kalau bisa aku lakukan sesuatu, kasih tahu ya, itu orang yang contoh. Bukan berarti saudara nanti cari-cari pujian. Enggak, saudara. Yesus itu tidak mencari pujian. Apa yang dilakukan bukan untuk dipuji. Apa yang dilakukan untuk keuntungan kita sebenarnya, untuk kepentingan kita. Mari kita adopsi cara berpikir Kristus yang seperti itu. Hidup kita sungguh-sungguh mementingkan orang. Saya ingat khotbah Pak Arifin. Itu khotbah tahun 95 atau 96, kurang lebih 30 tahun lalu sudah. Waktu itu masih Betani, belum ada GBI Rock ya. Saya masih main musik di Betani Surabaya sana, saudara. Nah, beliau khotbah tentang, kalau nggak salah judulnya adalah I am the next to you. Saya setelah kamu. Jadi maksudnya kamu dulu baru saya gitu. Ayatnya ini, I am the next to you. Harusnya. Jadi misalnya gini, kita mau keluar dari pintu ini kan. Biasanya kan kita mau keluar kan. Contoh gampang ini, waktu Yustar mau keluar, tapi di belakangnya ada Bunda dengan bawa barang atau apa gitu. Yustar mundur dan berkata, Bunda silakan duluan. Itu prinsipnya begitu. I am the next to you. Kamu dulu baru gue. Kepentinganmu dulu yang didahulukan, baru kepentingan saya. Aduh, beratnya jadi orang Kristen. Loh, Yesus memang berat kok. Dia tidak diperlakukan dengan baik sama dia hidup menjadi manusia. Mati di kayu salib loh. Anda kan belum dipaku dan dimatikan di atas kayu salib kan. Baru gak dihormati dia udah marah. Baru lupa dikasih bilang terima kasih, marah. Baru lupa disapa, marah. Ya susah. Itu susah begitu-begitu saudara. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Itu masih pikiran-pikiran kita. Masih ingin dipuji, masih ingin dihormati. Itu pikiran yang harus dibuang, saudara. Kan saya suka bilang, saudara, ini sebagai hal-hal terakhir yang setelah kita berhenti. Jam berapa sekarang? 6.20. Oke, 1 menit saja. Saya suka bilang bahwa kita itu disebut dengan hamba Tuhan kan. Hamba Tuhan itu dilambangkan dengan sebagai keset. Keset itu kan tempat yang ditaruh di depan rumah atau di depan kamar mandi. Untuk apa? Kalau dari luar kita keset-keset supaya kaki kita bersih. Kesetnya tambah kotor, tapi kaki kita bersih. Kita itu keset, saudara. Tapi hanya orang yang memiliki pikiran Kristus yang akan mengerti ini, saudara, bahwa kita hidup untuk supaya orang lain diberkati. Next, dengan cepat saya selesai sampai di sini. Kesimpulannya, ya, ini kan kesimpulan apa ya? Jadi kesimpulan yang pertama bahwa pikiran kita sangat mempengaruhi gaya hidup, arah hidup dan keputusan yang kita ambil. Pikiran kita. Yang kedua adalah sebagai orang percaya kita diajar untuk memiliki pikiran seperti Kristus. Berdoa dan saudara harus latihan dengan konsisten. Yang ketiga, pikiran Kristus memiliki ciri-ciri berikut. Ya, tadi mulia, kemudian serba mungkin, dan yang ketiga adalah mementingkan
orang lain. Amin, saudara ya. Sampai situ cukup jelas? Mari berdoa supaya Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk memiliki pikiran Kristus. Saya kembalikan ke Bu Kris untuk pimpin kita di dalam perjamuan. Amin. Banyak selesai. saudara yang mau mengambil bagian dari perjamuan kudus sudah menerima anggur dan roti? Sudah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi setiap daripada kami ya Tuhan, yang Kau pilih, yang Kau panggil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa bahwa oleh karya Kristus Kau telah memindahkan kami dari kegelapan menuju kepada terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Kita mau ambil waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kiranya setiap kami senantiasa mengingat ya Tuhan, betapa besar pengorbanan-Mu ya Tuhan, dan betapa dahsyat ya Tuhan karya-Mu yang sudah terjadi. Mujizat terbesar ya Tuhan, karya terbesar dalam hidup setiap kami sudah terjadi. Semua sudah selesai ya Bapa. Dan ajar kami untuk terus boleh mengingat itu ya Tuhan, dan berjalan ya Tuhan dengan suatu keyakinan ya Bapa di dalam-Mu, bahwa kami ini sudah ditentukan, sudah disebut sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami sanggup ya Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, saat kami bergantung terus kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tetap berdiri saudara, kita mau sama-sama deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman akan disampaikan, silakan duduk.